Dalam buku ini Anda cukup banyak ya memberikan perhatian pada bom Bali sebagai bom yang mungkin pertama paling dahsyat yang kita rasakan ya, dengan jumlah korban sekitar 200 orang harus meninggal gara-gara perbuatan para teroris tersebut. Nah, boleh cerita nih Pak Arief ya, apa makna bom Bali bagi peristiwa-peristiwa terorisme di Indonesia? Bom Bali dalam pengungkapannya sangat sulit. Polda Bali sebagai satuan wilayah yang mempunyai tanggung jawab untuk mengamankan wilayah, dalam rangka penanganan bom Balinya diambil alih oleh Mabes Polri. Itu salah satu bentuk bahwa bom Bali itu begitu sulit untuk diungkap. Polda Bali pada saat itu hanya melakukan pemulihan keamanan yang dipimpin oleh Kapoldanya Bapak Budi Setiawan. Khusus tidak terlibat dalam olah TKP. Itu diberikan backup oleh Mabes Polri yang namanya Satgas Bom, yang dipimpin oleh Pak Goris Mere, kemudian ada Pak Bekto di situ, dan lain sebagainya. Jadi karena sulitnya bom Bali ini dan polisi bisa ngungkap, inilah satu, saya katakan ini satu prestasi bagi Polri, dan itu mendapat apresiasi dari beberapa negara. Ya. Beberapa narasumber Anda adalah pelaku pengeboman itu sendiri ya. Termasuk diantaranya kalau nggak salah Ali Imron. Ali Imron. Boleh tahu posisi Ali Imron sekarang di mana? Di tahanan, rumah tahanan negara. Dan saya terima kasih sama Ali Imron. Kenapa? Karena ketika saya bertemu dengan Ali Imron ada di Jakarta, dengan Mubarok, dengan Abdul Goni yang ada dengan Sawat yang ada di Semarang, terutama Umar Patek. Mereka sudah Indonesia, sudah Pancasila, dan sudah menaikkan bendera di LP-nya masing-masing. Kami sudah mewawancarai Ali Imron di Polda Metro Jaya. Ini dia liputannya. 12 Oktober 2002, aksi teror melanda Indonesia. Saat hiruk-pikuk pada Sabtu malam, 3 lokasi di Bali menjadi target peledakan bom. Korban tewas mencapai 202 orang dan 209 orang mengalami luka-luka. Dampak ledakan itu pun merusak hingga radius 1 km dari pusat ledakan. Peristiwa yang disebut bom Bali 1 ini dianggap sebagai aksi terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Ali Imron adalah salah satu anggota dari para pelaku aksi teror tersebut. Ia diadili dan dijatuhi vonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2003 silam. Sejak kecil, Ali Imron mengaku sudah memiliki pemikiran radikal. Ia terkontaminasi paham teroris dari kakak kandungnya, almarhum Ali Gufron alias Muklas, terdakwa bom Bali 1 yang telah divonis hukuman mati. Selepas SMA, ia pun mengikuti jejak sang kakak dan bergabung dengan Jamaah Islamiyah di Malaysia. 4 tahun mengikuti pendidikan militer Akademi Mujahidin di Afghanistan, Ali Imron mendapatkan semua ilmu perang. Tepat 15 tahun bom Bali berlalu, para pelakunya pun sudah divonis hukuman penjara hingga vonis mati. Ali Imron menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa apa yang dilakukannya dulu adalah perbuatan salah yang sangat dilaknat. Segala yang dilalui telah membuka mata hatinya. Kini, ia aktif memberikan wawasan deradikalisasi ke daerah-daerah demi mencegah paham radikal yang salah. Oleh karena itu dalam hal ini, terutama keterlibatan saya dalam bom Bali itu, hingga sekarang setiap saya ada kesempatan, terutama yang bisa didengar oleh
para korban dan keluarga korban dan siapapun yang dirugikan dalam pengeboman khususnya di Bali itu selalu saya sampaikan permohonan maaf. Saya berkewajiban sebagai orang salah untuk meminta maaf. Menarik juga karena di buku ini Anda menceritakan teroris yang kemudian setelah tertangkap justru menjadi kunci yang mengungkapkan keberadaan Dr. Azhari ya di sebuah tempat persembunyian, di sebuah villa di Batu, Jawa Timur. Nah, peran orang ini apa di dalam konteks terorisme di Indonesia? Hasil wawancara saya dengan tim lapangan atau tim Satgas Bom gabungan Mabes Polri. Iya, Sekarang silakan. sudah Brigadir Jenderal Martinus Hukom dan Kombes Ibnu Suhendra dan tentunya dengan yang lain. Ada juga Inspektur Jenderal Polisi Carlo Brictewu dan lain-lain. Itu dilakukan mulai dari surveillance keluar dari rumah Pelamboyan, kemudian ke Terminal Malang, kemudian ke Semarang jalurnya, kemudian dari Semarang naik bis ke Terminal Terboyo. Ini saya telusuri semua. Dan saya datang juga di Terminal Terboyo Semarang. Untuk apa? Di mana Mr. X itu tertangkap di situ. Menggunakan ransel dan di ranselnya ada bom yang sewaktu-waktu bisa meledak. Nanti bisa tanya Mr. X. Boleh Oke, tanya. kita panggil langsung Mr. X, salah satu pelaku teror di Indonesia. Iya. Terima kasih Mr. X ya sudah mau bergabung bersama kami. Silakan duduk. Minta maaf kami harus menyamarkan wajahnya karena ini soal keamanan dan soal keluarga ya. Karena dengar-dengar kabar untuk sementara masih ada masyarakat yang menolak kehadiran Mr. X ini di lingkungan mereka dan itu adalah dampak yang dirasakan dengan publikasi tentang Mr. X. Anda dihukum berapa tahun? Vonisnya 18 tahun. 18 tahun. Anda jalani berapa tahun? 9 tahun. Dapat banyak sekali Sampai remisi. bersyarat. Ini yang tertangkap waktu membawa bom itu. Betul. Boleh tahu waktu itu Anda dalam perjalanan kemana? Ke Semarang. Untuk apa? Mengantarkan pesannya Dr. Azhari ke Nurdin. Apa itu pesanannya? Sebenarnya saya tidak tahu kan, cuma isinya bom, terus ada surat-surat gitu, suruh ngantarkan ke Nurdin. Gitu. Tapi Anda tahu bahwa yang Anda bawa itu bom? Tahu, Tahu. tahu. Tujuannya untuk apa bom itu? Tidak tahu, pokoknya saya suruh menyerahkan ke beliau. Di mana posisi Nurdin Top waktu itu? Tidak tahu. Loh, lalu Anda jalan kemana waktu itu? Ke Semarang, nanti ada kurirnya yang ngambil. Berapa berbahayanya bom yang Anda bawa waktu itu? Tidak Anda tahu juga sih isinya, tidak tahu. Tapi Anda tahu itu bom ya? Tahu, Cuma nggak tahu berapa dahsyat. tahu. Baik, kemudian bagaimana sampai Anda ditangkap? Perjalanan saya dari Malang, Batu itu, ke Surabaya, sampai ke, maunya kan janjian sama kurirnya itu sampai di pertigaan Genuk. Telepon kurirnya itu, terus suruh makan dulu. Masuk ke warung, mau makan, ternyata sudah ada perasaan tidak enak waktu itu. Apa yang Anda rasakan? Ada orang yang melihati saya. Akhirnya tidak jadi makan. Iya. Jadi makan, keluar dari warung, balik arah, naik bis, turun, baru ditangkap. Katanya Anda mengancam ya, petugas yang menangkap Anda waktu itu. Anda mau meledakkan bom. Tidak sampai mengancam sih, sebenarnya kan sudah siap kalau itu ada bom. Saya sudah siap juga. Kan ransel, Iya. saya taruh depan, habis itu tangan saya masukkan cari pemicunya, sebelum saya ketemu pemicunya, sudah ditangkap dulu. Oh, jadi hari itu Anda ingin meledakkan diri Anda? Iya, Serius? serius. Anda diajarkan untuk meledakkan bom itu? Iya, sudah ada ini kan gitu. Ini pemicunya, kalau mau berapa detik ini, kalau mau langsung ini. Tapi bom itu tidak dimaksudkan untuk meledakkan diri Anda sebenarnya kan? Bukan. Itu bom bunuh diri, tapi untuk orang lain sebenarnya. Tidak tahu juga sih, sebenarnya pokoknya saya suruh bawa itu, suruh kasihkan Nurdin. Tapi dari mana Anda tahu bahwa bom itu bisa Anda ledakkan? Dr. Azhari sudah ngajarin. Gitu.
Jadi memang ada instruksi kalau ada apa-apa Anda meledakkan diri Anda Iya. atau inisiatif Anda sendiri waktu itu? Dokter Azhari yang inisiatif. Inisiatif ya, Iya. karena mungkin ketakutan Anda berniat itu, tapi belum sempat meledak, Anda sudah tertangkap. Iya, Anda sendiri kenal Dr. Azhari di mana? di Solo. Bagaimana bisa kenal Dr. Azhari? Ada yang mengenalkan. Terus bagaimana pemikiran-pemikiran Dr. Azhari waktu itu bisa Anda percaya, Anda yakini, dan Anda ikuti? Kalau sama Dokter Azhari masalah teknis. Kalau sama Nurdin masalah ideologinya. Nah, jadi Anda mulai tanda kutip percaya pada cita-cita yang disampaikan kepada Anda, ya, dengan sikap-sikap yang radikal itu sejak kapan persisnya? Siapa yang memperkenalkan Anda? Nggak tahu sih, sebenarnya kan tiba-tiba radikal gitu ya. Kan gini, sebenarnya kan kuliah, terus ikut kajian di masjid, kampus, terus dikenalkan. Sebenarnya kan masalah ketidakadilan gitu. Oh, Anda merasakan ketidakadilan? Masalah ketidakadilan, akhirnya ya diberi gambaran Palestina, Afghanistan, dan lain sebagainya gitu. Akhirnya ide-ide tentang keadilan, tentang Islam yang ideal itu, ya tiba-tiba kita aja masuk. Terus sebenarnya tidak sampai urusan sampai ngebom dan lain sebagainya. Nggak terpikirkan waktu itu ya? Nggak terpikirkan. Baik, nanti saya akan tanyakan bagaimana sampai Anda kemudian ikut radikal, ya, bahkan bawa bom. Juga kapan persisnya Anda kemudian menyesali perbuatan Anda, terus kemudian tentu saja kenapa Anda menyesali. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Dalam konteks hubungan dengan Dr. Azhari itu sebagai apa? Muridnya bikin bom. Oh, diajari bikin bom. Artinya Anda mampu bikin bom?